Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, hidayah Allah, taufik Allah, di bulan Rabiul Awal tanggal berapa? Apa 2? Tuh beda apanya? Aya nu hiji, aya nu 2. Dan memang di kalender ge aya 2. 12 Rabiul Awal teh di kalender dilihat ada yang Rabu, ada yang Kamis. Setuju? Lihat di belakang. 27. Di abdi mah kalenderna 2, Pak. Aya nu Rebo, aya nu Kamis. Alhamdulillah, di bulan yang mulia, bulan yang dilahirkan manusia agung yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa memperingatinya, untuk lebih mengenalnya, agar lebih menambah kecintaan kepadanya, dengan harapan kita bisa berkumpul di bawah benderanya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Lisan kita pun tidak bosan sesudah memanjatkan syukur kepada Allah untuk menyampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in termasuk kita semuanya, dengan harapan kelak di hari kiamat dapat berjumpa, diseru olehnya, mendapatkan telaga kausarnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sering diulang-ulang bahwa kita makhluk hanya sebatas berencana, tapi Allah yang menentukan rencana tersebut. Maka tidak ada jalan lain bagi kita sebagai makhluk, hanya bisa ridho menerima takdir tersebut. Termasuk keinginan pengurus di tiap pekan keberapa, Ustaz? Sekarang itu guru kita, Ustaz Abim ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, yakni sakit sudah 3 hari sebagaimana kita dengar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera mengambil penyakitnya, disembuhkan seperti sedia kala dengan doa Allahumma shfi Ustaz Abim, Allahumma shfi Ustaz Abim, Allahumma shfi Ustaz Abim, Allahumma rabbanas ashibil ba'sa isfi Ustaz Abim, anta syafi la shifa ila shifauka sifan ajilan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Termasuk diri kita yang mungkin kalau secara dohir sembuh, tapi wallahu alam untuk masalah hati, karena sakit itu ada 2, ada sakit dohir, ada sakit batin. Seperti begini, seseorang yang beribadah tapi tujuannya bukan Allah, sembuh apa sakit kira-kira? Sakit apanya? Nah, karena Allah bukan tujuannya, ada ujub, ada riya. Nah, kita memohon dari itu. Nah, yang kedua, kita dengar pengurus Masjid Uswatun Hasanah berniat mempunyai tujuan untuk memperluas pembangunan. Kita doakan diberikan kelancaran, yang diberikan kelebihan harta, mari kita sisihkan untuk wakaf, karena usia kita ini tidak lama ya.
terutama yang usianya sudah 70 Pak, harus siap-siap ya. Siapa? Kalau sudah 70 siap-siap beramal soleh ya, bukan wafat, karena itu wilayah Allah. Jamaah rahimakumullah, kita sudah tahu setahu-tahunya, kita sudah kenal bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling dahulu masuk surga ya, sehingga umat-umat lain itu paling belakang. Makanya kita bersyukur jadi umat Nabi. Cuma yang paling ditakutkan itu kita mengakui tapi tidak diakui. Nah, ini yang ditakutkan. Maka kita rajin ke masjid, kita rajin kajian, ini dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sering kita dengar bahwa Rasul sering halakoh atau kajian, sering ke masjid dengan para sahabat. Maka dari itu kita mencontoh mungkin sebagian lah, karena kalau untuk seluruhnya gak mungkin Pak. Karena gak mungkin kalau 100% nyeples Rasul mah ada mungkin. Dikhawatirkannya Pak, kalau kita nyepes 100% kok malah mengaku Nabi udah bahaya kan. Makanya kita aduk-adukannya ente. Ditakutkannya itu. Nah, dalam kitab Ihya Ulumuddin ada bab khusus penjelasan tentang pengajaran tata kesopanan oleh Allah kepada kekasihnya, yakni Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Rasul itu selalu merendah diri di hadapan Allah. Selalu merendah diri di hadapan Allah dan selalu memohon. Diulang. Jadi contoh bagi kita bahwa Rasul itu memberikan contoh kepada kita selalu merendah diri di hadapan Allah, selalu memohon kepada Allah. Apa yang selalu dipohonkan oleh Rasul? Rasul selalu memohon kepada Allah agar menghiasi dirinya dengan kesopanan dan akhlak yang mulia. Maka di antara doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah doanya yang sering kita baca, doa bercermin. Ibu-ibu dulu, ibu sering ngaca ibu? Biasanya ibu-ibu Pak. Jadi tesnya ibu dulu. Silakan Bu, doa bercermin Bu. Allahumma 100 ibu-ibu. Bapak-bapak 100. Artinya ibu-ibu 100. Bapak-bapak 100. Alhamdulillah. Terima kasih. Allahumma ya Allah, yang sering kita baca dalam ketika bercermin, kama hasan taholki, sebagaimana engkau telah baguskan perangaiku, badanku, atau cek sunama dedeg pangadeg jasadiyah gitu, pantas, seimbang. Maka permintaan kedua, pahasin huluki, baguskan juga perangaiku. Sebab mulianya orang itu dengan akhlaknya. Ada cantik ya, tapi ngalawan we kasalaki teh resep tuh Pak. Pak gulis ngan akhlakna goreng patut, suka nggak Pak? Sieun ibu dangukeun ibu sieuneun tah. Tuh gelis tapi akhlakna goreng patut, jelek gitu. Begitupun ibu suami ganteng ngan sahaok kadua gaplok, ibu suka Bu? Teu tuh gaplok deui ibu. Kitu di dieu mah waranian Ustaz. Ih ya Allah. Aya nu kitu nya. Tapi bukan ibu-ibu di sini Pak, ibu-ibu di sana, di sini mah enggak ada. Rasul itu selalu membaca doa ini. Ya. Atau doa yang lain, ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sarif qalbi, sarif qulubana. Ya. Ala dinik wa ala hati. Sebab Allah yang membulak-balikan hati. Cuma akhlak baik mah perlu latihan. Ya. Ibu, akhlak apa di tahun sekarang yang dari Rasul yang belum bisa dicontoh gitu.
termasuk Bapak, termasuk saya pribadi. Amin yakin kalau ke masjid gak perlu diceritakan lah, kalau sedekah gak perlu diceritakan, kalau bangun malam amin yakin semuanya pada bangun malam Pak. Ya, insya Allah malam-malam suka pada bangun semuanya. Ya, ke air suka. Nah, itu yang selanjutnya itu nggak tahu tuh apakah wudhu tahajud atau enggak, tapi insya Allah kalau dilihat pada ngantuk-ngantuk ini bangunnya pada jam 2 semua. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Yang kedua, doa yang selalu Rasul panjatkan sesudah Allahumma hasin kholqi wa khuluqi, maka Rasul pun memohon Allahumma ya Allah jannibni. Ibu tahu jannibni doa apa yang sering dibaca Ibu? Nah, ibu-ibu langsung ketawa. Jannibni apa katanya? Bapak-bapak jannibni apa? Nah, ya Allah jauhkan aku mungkiratil akhlak, dari akhlak yang mungkar. Ini yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Maka mulai Rabiul Awal tahun sekarang 1445 bertepatan dengan Masehi 2023 untuk kita sering membaca doa ini. Tapi amin yakin sedikit-sedikitlah ada yang kurangnya dari akhlak Rasul, belum kita contoh laksanakan, yang belumnya kita laksanakan. Ketika Rasul memohon maka Allah mengkabulkan. Kata Allah, ud'uni, minta padaku. Rasul tadi memohon, Allahumma hasin kholqi wa khuluqi, Allahumma jannibni munkiratil akhlak, maka astajib lakum, aku kabulkan permohonanmu. Maka kita kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan akhlak budi pekertinya yang luhur, dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu sudah jelas. Sehingga sebelum menjadi Rasul pun semua penduduk Quraisy itu mencintai Rasul. Kapan membencinya? Tatkala Rasul mengajak menyembah Allah, maka di sana mulai ada kebencian. Padahal secara akhlaknya disukai. Makanya tidak semua yang disukai orang itu disukai Allah. Ada yang disukai Allah, nggak disukai orang. Makanya ulama tauhid berkata Tuhan kita itu bukan mulut orang. Yang penting mah disukai Allah. Cuma risikonya gak semua yang disukai Allah disukai orang. Terkadang dibenci Allah. Mungkin kita pernah dengar Buya Hamka apa? Di penjara apa ya? Ya kan, di penjara kan? Cek orang mamanya ulama di penjara. Ya kan? Nah, kemudian Buya Dimyati ya, di penjara. Padahal konotasi kita ke penjara jelek apa bagus? Ya, tapi ada ulama yang malah bersyukur sehingga di penjaranya lebih fokus mendekat kepada Allah, bisa mengarang tafsir. Ya, tafsir apa Buya Hamka? Al-Azhar. Itu kan di dalam penjara. Nah, makanya gak semua yang disukai Allah disukai orang. Tapi kalau sudah disukai Allah, meskipun di dunianya banyak ujian, insya Allah di akhirat mendapatkan kebahagiaan. Contohnya Rasul saja banyak ujian. Nah, apa di antaranya pendidikan Allah dalam Al-Quran? Maka tak kelak ketika Sayyidah Aisyah ditanya tentang akhlak Rasul, maka Sayyidah Aisyah berkata, kana khuluquhul Quran. Makanya di uswatun hasanah setiap malam Sabtu saja baca Quran itu, membaca Quran, tafsirnya oleh guru kita, itu sedang mempelajari akhlak Rasul. Ya. Jadi gak begini, dah saya mah tarang ngaji Quran terus bisa nyontoh akhlak Rasul. Tahunya dari mana? Kalau tidak dari Quran, dari hadis. Nah, di antaranya dalam Al-Quran kita sering mendengar a'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam surat Al-A'raf ayat 199, Hudhil afwa, jadilah engkau pemaaf. Maka Rasul di antara salah satu akhlak terbaiknya adalah pemaaf.
Mari kita satu saja dulu. Di antara akhlak Rasul, kita sudah tahu penyayang. Di antara penyayang itu pemaaf. Ada dua kisah tentang pemaaf Rasul, di antaranya Muawiyah ketika baru masuk Islam itu mendapat ilmu ketika orang bersin membaca apa, Bu? Alhamdulillah ya. Yang mendengar baca apa? Nah, ilmunya baru sampai sana. Pokoknya mah ketika setiap mendengar orang yang bersin, ya rahmukallah, tahunya itu saja. Lalu sholatlah. Ada orang yang bersin. Yang lain sahabat baca ya rahmukallah enggak? Karena sudah tahu ilmunya. Muawiyah tidak tahu. Nyelengkeung sorangan, ya rahmukallah. Karena ketidaktahuan. Maka para sahabat geram tuh. Bisa kumahan, marah kan? Tapi Rasul lihat, penyayangnya Rasul, pemaafnya Rasul. Karena ketidaktahuan, maka dimaaf. Ini pelajaran bagi kita. Ada orang yang rajin ke masjid, tasawufnya salah, bacaannya salah, rukunya salah, solusinya marahin, ajarin, diomongin. Yang paling bagus itu pendekatan oleh orang yang dekat dengannya. Ada yang mungkin ikut kajian itu mungkin malu, Pak. Bagi kita yang sering, Pak, ikut kajian itu udah biasa. Mohon maaf. Bagi orang yang pertama kali ikut kajian malu, Pak. Maka penting ketika ada orang yang baru datang itu welcome dari kita. Selamat datang, ditanya, ditegur, ya, senyum, sapa, sopan santun itu penting. Kalau bagi kita yang sudah biasa. Jangankan kajian, masuk masjid saja, Pak, berkeringat bagi orang pemula itu. Ya. Maka kisah ini pelajaran bagi kita. Jadi ketika ada orang yang salah itu, maka kita maafkan dengan solusi diajari. Mungkin ketidaktahuan. Baca Quran misalkan walab dolin, seharusnya walab dolin, dadanguanana walab. Kayak gini, mohon maaf Ibu, coba Ibu tanya anak kita atau cucu kita. Walab dolin itu kadangkala akhirnya m, walab dolim. Padahal dolin misalkan gitu ya. Nah, dengan kalau kasih sayang dari awalnya, maka kita tidak akan memarahi, bahkan akan memberikan ilmu, dibenarkan. Itu kisah ke-1. Kisah kedua, pemaaf Rasul. Ada seorang yang cek Sunan, orang Badawi lah yang sering kita dengar, yang mungkin kajian teh susah, hari teh teu aya YouTube nya, ke masjid jauh, dia tidak tahu adab-adaban di masjid, kecewer weh, ngompoh karena ketidaktahuan. Sahabat wang geram sama, ya. Rasul tidak memari karena mungkin tidak tahu, Pak. Cukup siram saja. Tapi jangan salah tafsir ya, jangan salah tafsirnya. Ini pelajaran intinya pemaafnya Rasul bagi orang yang mungkin tidak tahu. Kan tahapan itu kasih tahu dulu. Jebron. Salah abdi teh naon, pan abdi mah teu tahu. Ya. A jeung A teh enggak tahu. Alhamdulillahirabbil alamin tibalik. Kodahna ain hamzah kedarah hamzah. Ain carekan orang teh. Karena mungkin tidak tahu, jadi tahapan tahu diberi tahu. Khudil afwa, jadilah pemaaf. Mungkin di keluarga istri memaafkan suami memaafkan istri. Ibu siap memaafkan suami? Malah mun bebejana geus boga anak 2. Duka cenah eta mah. Sudah dengan anak, ibu mohon maaf, jangan mudah sakit hati oleh anak. Diulang, Bu. Kalau kita sakit hati oleh anak, berarti anak durhaka enggak, Bu? Pak, durhaka enggak, Pak? Berarti durhakanya oleh siapa? Oleh ayah ibunya. Maka tahapan pertama, kalau anak melakukan kesalahan dikasih tahu. Anak marah-marah, Dek.
Jangankan marah-marah, berkata saja itu sudah menyakiti hati orang tua. Fala taqul lahuma uff, sampaikan. Amin yakin tuh akan berhenti tuh marahnya. Gitu. Ya. Jadi kasih tahu dulu salahnya. Jangankan ngejebredkeun panto. Ya. Da abdi mah teu nyarekan mamang ngejebredkeun panto, ya itu teh indikasi marah. Tandanya ngejebredkeun kasih tahu. Gitu. Saya dengan anak aman, ya, memaafkan. Terhadap menantu misalkan, ya, mau ngahampura ponak minantu mah sama. Sebab paling susah itu memberi maaf dibanding minta maaf mudah Bu. Hampuranya gampang kan? Tapi memberi maaf. Jadi contohnya, Bapak pernah disakiti orang? Pernah ya? Masih ingat? Dimaafkan? Jangan jauh mohon maaf Pak, mohon maaf. Gus Dur saja ketika beliau diturunkan dari kepresidenannya, ketika ditanya di Kick Andy, ya, siapa yang paling ini, katanya Amin Rais, ya, yang saya tonton. Memaafkan gak Gus? Memaafkan. Lupa tidak? Berarti saking sakit hatinya. Itu sekelas yang kata Habib dari Darul Hadis itu, beliau wali, Gus Dur itu wali. Kata beliau, karena tidak tahu wali kecuali wali, katanya demikian. Nah, kita harus nudon saja. Memaafkan itu ternyata berat. Maka perlu latihan. Mohon maaf, di keluarga sudah beres ceritanya. Dengan teman, dengan tetangga, ya kita harus berusaha. Karena Rasul memberi contoh penyayang, diantaranya memaafkan. Jangan sampai bersalaman tapi muka berjauhan. Besok ayat ya biasa masa salaman Pak. Ngan yang satu mukanya ke kiri, yang satu mukanya, intinya mah pada mungkin terlalu sakit. Ya. Yang kedua, wa'mur bil urfi, suruhlah kebaikan. Maka Rasul itu menyuruh kebaikan, yang paling dulu melakukan kebaikan itu di keluarga. Kalau perempuan disuruh pakai jilbab, suruh sholat 7 tahun. Tadi nonton YouTube-nya Dr. Yudi ya, membahas tentang sholat ya tadi ya. Nah, gitu kan. Nah, sok nonton YouTube tara ya teh. Nah, YouTube na can namahan wae atuh. Ya RW 24 teh sabaraha pendudukna ya teh. Ayo kana YouTube batu ditaronton, like, subscribe, komen. Padahal kalau kita tonton RW 24 nonton mendapat pemasukan YouTube kan lumayan. Jika nu lebar ieu mah nonton teh. Suudona abdi itu mah suudona, enggak lah insyaallah ya. Suruhlah kebaikan, istri pada suami pada, cuma risikonya menyuruh kebaikan teh tidak semua orang suka. Ibu keluar pakai kaos saja karena dekat mungkinnya warungnya. Kata suaminya, "Bapak, Mama, tutup aurat." Kata ibu, "Ya, cuma ada ukut kadinya, Pak." Ini harudang. Mungkin ya. Kemarin saya pengajian kan di mana, di Cimahi, kajian rutin. Ayo ungguk-unggukan, nya can sok kitu abdi cenah kitu. Ya. Jadi karena ya tuh pergi kadinya lah ada deket atau gitulah, udah dekat. Mungkin istri memarahi suami, padahal suami itu sayang, menyuruh tutup aurat. Termasuk kepada anak. Ya, meni bawel Pak, salat we terus, meni ngaji we terus. Disukai, diingatkan. Gini aja logikanya. Bapak kalau diingatkan tentang kesalahan kita kepada orang yang mengingatkan kita, marah atau cinta? Kita melakukan kesalahan nih, lalu diingatkan, kita cinta apa marah? Cinta, grupnya cinta, alhamdulillah. Dan memang harus cinta. Tapi realnya ketika Abu Lahab disuruh berhenti menyembah berhala,
oleh Rasul, oleh Allah lewat Rasul, benci apa marah, benci apa sayang pada Nabi? Benci itu, ya kan? Marah. Pemimpin diingatkan oleh rakyatnya, ya, diancam-ancam. Mungkin PRW tong kitu atau PRW, lah PRT tong kitu atau Pak Kades tong kitu atuh. Pemimpin teh kedah adi atuh tong janji-janji wae atuh. Mulutmu busuk janji-janji we. Wah, bisa ku aing cirian delet PKH-na. Padahal diingatkan, misal ya diancam. Saha karena kata keluargana mana? Cirian. Ya. Jadi kada naik camat sama pacamat. Nih ada jejak digital Pak Camat nih, janjinya nih jalan licin, ya, sampah aman, mana buktinya? Ya, karena punya jabatan bukannya pesadan malah marah. Padahal kita mengamalkan menyuruh kebaik dengan cara mengingatkan, karena dia tidak sadar melihatnya ke depan saja, kita yang di belakang melihat. Naik jadi wali kota, naik jadi bupati, naik jadi gubernur, naik jadi presiden, diingatkan, malah marah, risikonya tidak disukai. Ya, maka jangan aneh ketika kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, jangan jauh di keluarga saja, itu tidak sedikit tidak disukai. Ya, wa'arid anil jahilin, berpaling dari orang-orang yang bodoh. Biasanya Pak, kalau orang yang soto itu tidak masuk Pak nasihat itu. Sok nu sotoi mah moal asuh. Aya we jawabanana teh. Ngeles tah ibu pintar ya. Nah, ibu dari rumah sa ibu mah kata nya hese sok jeung ibu mah meunang moal sok coba. Biasanya mata inya hese mata ngelehan we da kumaha tuh da kitu ibu-ibu mah. Tuh ibu-ibu mah selalu benar, susah. Hampuraeun ibu mah ya, tong sarwana wajeng nu ngayel matos. Di yang lain Allah mendidik Rasul, innallaha ya'muru bil adl. Allah menyuruh adil, Rasul paling adil. Istrinya berapa khusus Rasul? 10? Berapa? 9 ya? Ada yang bilang 10. Adil semuanya. Gak ada satupun yang bilang gak adil. Urang mah hiji ge jemedud wae. Ibu-ibu sadari. Ari kerokok mah kabeli wae naik ke lipstik. Ah, teu adil tah yang suka beli rokok. Ari rokok 25.000, lipstik ku obat merah. Itu enggak adil, awas. Rasul mah adil, Pak. Jadi saya mohon jangan dulu tambah 2 lah, Pak. Ya. 1 aja dulu bahagiakan. Ya, nanti kalau sudah boleh masna wa sulasa wa ruba'. Kalau 1 saja susah. Wah, kemudian 4-nya tos we fa in hibtum ala tadilu fawahidah. Wahidah saja, 1 saja ya. Nah, adil termasuk ke diri kita. Kalau kita merasa ilmu agama kita itu kurang, harus adil tuh. Kalau untuk ilmu yang lain kita keluarkan biaya besar. Pingin ke Jerman, kursus bahasa Jerman sekian juta. Pingin ke Tokyo, bahasa Tokyo. Pingin ke Jepang, kita kursus. Pingin ke surga, surga bahasa apa? Pak, surga bahasa apa di surga? Pernah kursus bahasa Arab? Pan Quran mah bahasa Arab, baca saja Quran. Ya? Harus adil. Gitu. Nah, adil kepada siapa? Terhadap anak. Mohon maaf, ibu kalau anak punya 3, itu harus adil. Yang 1 kuliah, yang 1 SMA, yang 1 SMP. Adilnya sama rata nggak Pak? Beda ya? Beda. Kuliah 50.000 lah mungkin ya, 100. SMA 50, SMP 20 cukup lah ya, 20 ya. SD
10. Kata anaknya, mama nggak adil lagi ya, 100.000 lagi dengan 10.000. Cek budak nate. Gancang gede heula. Tuh cek ibu nate kan. Tiap anjingna mamna 3 piring. Dia teh bukan berarti sama rata. Ya. Maka komunis dilarang di Indonesia, pinnya sama rata. Nggak bisa. Bapak juga nanti kalau punya istri 2, adil itu nggak harus sama rata. Betul nggak? Nih bagi yang belum ya, yang belum saya akan berguru kepada yang sudah. Ini bagi yang belum harus adil. Yang tua itu anaknya 5, yang kedua anaknya baru 1, beda kan? Yang tua itu harus lebih besar, anaknya 4, mungkin harus 2,5 juta tuh per pekan. Kalau yang baru cukup 500. Jangan kebalik, yang muda 2,5 juta, yang tua 500. Nanti kebalik badannya, yang muda jadi ngegedean, nih itu jadi ngebegangan. Itu teh nggak adil pak. Ibu ini sadari gitu, tentu juga adil pak terhadap anak, ya, terhadap diri kita. Wal ihsan, berbuat kebaikan. Nanti ke depan ada bu, di antara sebab seseorang masuk surga itu berakhlak baik. Banyak akhlak baik itu. Di antaranya pak, salah satu saja pak, di antaranya menengok orang sakit. Di dalam kitab ya disebutkan orang sakitnya muslim, baik yang taat ataupun yang fasik pak. Diulang. Jadi pas cek teh pak, KTP na Islam ngaji karena kajian tara datang gitu pak. Mun aya tahlilan tara datang, mun syukuran tara datang, diundang tara datang ngan KTP na Islam. Mun pangitar assalamualaikum ka masjid getara, Jumatan getara sebutna pasek. Jika sakit asal dia ada muslim itu dianjurkan kalau kita mampu memiliki akhlak tersebut, kalau sakit tengok pak. Nya ari nengokan sok kajian kieu mah kan biasa. Ieu mah tatangga urang gitu. Datang Pak berangkat pagi pulang malam di kajian Tarapangih gitu. Ngan KTP Islam gering gitu. Tah eta teh harus ditengok. Amin yakin kalau Bapak mah sudah. Yakin. Gitu. Ya. Nah. Sebentar Pak ada ya, ihsan. Seperti baik kepada orang baik itu kan mudah ya. Senyum kepada yang senyum mudah, ya. Ah, ya, kepencet. Mata ulah bisa pencet nah. Katakan ihsan. Makanya yang paling susah itu menyambungkan kepada yang memutuskan. Kan kita baru bisa mukafi ya. Kayak Amin, kenapa dengan Bapak itu Amin senyum, udah Bapaknya senyum. Da abdi teh mun Bapak bae doa mah. Da urang mah kumaha? Kayak ibu kan ya kumaha salakina gaplok deui. Nah, ibu kan real tadi bilang ya. Mun salakinya ahnya, mun teu nya moal saya mah. Ya pada aturannya enggak gitu kan teorinya. Nabi mah kanu bager ya bager, kanu pedit ge. Mungkin ibu sering pernah dengar ya. Dalam kajian-kajian muludan di antara alat Rasul itu, kalau Rasul ke masjid sering diludahi, pernah dengar ya? Bukan kali-kali, bukan enggak sengaja diludahi. Saking bencinya. Lewat ceprot, bukan 1 kali 2 kali, sering ceprot. Kalau ibu nih tiap hari lewat ke masjid ada yang ngeludahi, ibu gimana doanya bu? Ditonyok.
Ya. Tapi siapa yang paling dulu nengok? Rasul. Aduh, maka pantas ya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Kita mata tangga ngirim, seharusnya kirim deui, tahadu, saling memberi hadiah. Tahadu salinglah beri hadiah, tahabu saling mencin. Makanya kalau istri milad teh ulang tahun, ya, kasih hadiah apa? Leres, tenang Bu didukung Bu, tapi bagi-bagi tenang Bunya 50% ya awal. Bawa ke toko emas, bawa aja. Bapak bawa ke toko, simpan di toko, kan mau ke toko emas, bapak pergi lagi, akan pinginnya ke toko. Ngecek mama ting pahoyong teuing atau mama teh ke toko emas, bapak dengerin, nanti bawa tah banges ke toko, bapak mau berangkat lagi. Antep, bapak maunya juga ke toko emas, bukan mau emas. Betul ya Pak? Salah. Ditong saruan ada pedit salakin ge moal we. Jadi harus itu kalau diberi hadiah lagi. Cuma kalau yang memberi mohon maaf jangan pingin dipulang. Merete sugan we di Bali di bere deui. Ulah seperti santri. Ada 2 santri datang ke gurunya ya. Yang satu bawa singkong. Ikhlas saja pingin memberi ke gurunya singkong karena yang punyanya apa? Singkong. Assalamualaikum mama, waalaikum salam, lebat suguhan. Pas mau pulang, mi aya naon cenah? Eta cenah aya hayam nu ka aya doma. Nya aya hayam lah, doma mah gede ting hayam cenah. Aya ha? Di bahanan hayam. Ditanya aku santri nu kadua. Dari mana kamu? Ti mama cenah. Ini hayam mohon cenah. Diberi hayam alhamdulillah. Mana mawa naon? Sampo. Nah pikiranna mawa sampo meunang hayam. Berarti lamun lain lian sampo meunang domba ya. Kudu mawa bolu. Mawa bolu. Wah, bolu lagi nu hade Pak. Da pikiranna hayong dibalikeun baling domba. Jadi geus teu bener niatna tadi. Dibulak-balik sampai mama damang melikum udah sugan doma kuring diangon-angon ku kuring. Nah pikiran teh kitu we hayong pamrih teh. Ketika pulang teh dibakna mi aya naon teh aya naon ayeuna ge sampe. Sampe di santinu tadi atuh tuluy teh meunang naon? Meunang sampe. Nah, ini susah maka dari itu tahapan pertama kalau ada yang memberi, kalau ada beri lagi, beri hadiah lagi ya, ihsan. Ketiga wa ita'idzil qurba. Maka Rasul itu baik dengan karib kerabatnya. Mohon maaf Bapak Ibu, jaga persaudaraan dengan karib kerabat. Kita punya 4 saudara, kan beda-beda ya. Cekolot cenah sadapuran awit sok beda-beda teteh. Cikana jadi naon, jadi naon, jadi omat jangan merubah karakter. Urang cikal jadi pejabat tong poho kalau jadi adi jadi pejabat tong poho kalau jadi lanceuk, tong beda karakter. Kerimah can 3 tingkat mah meni akrab jeung adi teh. Nah geus 3 tingkat mah meni beda di anyangan teh. Meni gembok ge 3 meni hese. Misalkan. Sebab begini diulang-ulang, Bapak mohon maaf. Kalau kita nih lagi sakit parah, yang khusus ditelepon mohon maaf siapa Pak? Ditelepon nyata tangga diteleponan kope saudara apa ya? Mungkin pernah dengar gini, kayak cenah tong wakadi makamkeun adina can ka dieu tuh Pak, sampai ditunggu Pak. Ini kejadian kemarin ada tetangga wafat, saudaranya dari Kalimantan Pak. Tapi dari mana ayah kapal di antosanna tuh dengan saudaranya. Coba kalau jelek ketika hidupnya dengan saudara, bagaimana? Maka Allah mengajarkan berbuat baik kepada saudara, ita'idzil qurba. Karena posisi kehidupan itu berputar. Kadang kita sehat, kadang kita ada, kadang tidak ada, kadang di atas, kadang di bawah. Ya.
Wayana anil fahsya, Rasul dilarang untuk menjauhi dari fahsya, dan memang Rasul lebih dulu menjauhinya. Makanya ketika belum jadi Rasul pun, meskipun hidup di lingkungan jahiliyah, Rasul teka bawa sekaba sudah menjauhi fahsya. Beda dengan Sayyidina Umar ketika belum masuk Islam. Amin dengar dari Ustaz Adi, Pak. Jadi ketika dia belum masuk Islam itu gawena sapopena gelut. Preman, Jabal Kubes dan gitunya. Geluwetna teh sok nuwani ka dieu. Ngan bebeja heula ka indung bilih balik tinggal ngaran. Jadi gelut teh duit ka maotna harita kerjaan lebat Islam. Mabokna sabaraha saharina cenah, Pak? 3 kali kos minum obat, Pak. Tah bedanya gini, Pak, kalau Sayyidina Umar itu belum masuk Islam. Yang mabok sekarang Islamnya sudah. Kenapa maboknya masih berjalan? Mungkin belum tahu. Maka tugasnya diberi. Kan Rasul juga wajib memberitahu, Pak. Ada paksaan nggak, Pak? Sok sia lebat Islam terasup awas. Cuma memberitahu nih ajaran Islam begini, dalam Islam begini. Untuk masuk tidak wajib. La ikroha. Tapi mohon maaf, Pak, la ikroha fidin bukan dibaca sesama muslim, Pak. Kembali situ la ikroha fidin. Kajian yuk Sabtu la ikroha fidin. Amaluna amalukum. Sekarang itu suka ada, Pak. Kenapa Amin sampaikan? Sesama muslim salah menempatkan dalil. Yu'ahmuludan amaluna amalukum we. Ya, ke masjid la ikraha fidin tong main maksa atuh. Ya. Bukan salah menempatkan. Ya. Wayana anil fahsya. Ketika masuk Islam berhenti. Makanya ayat arak itu tidak langsung tak haram, enggak. Janganlah dekat-dekat sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabok. Jadi sholat baheula mah kecan turun ayat mah, Pak. Sholat teh naon? Marabok bela lieur sholat. Ketika can turun ayat. Bedana urang lah. Urang mah teu mabok minuman ngan mabok dunia. Sholat mah sholat dia mikiran pagawean anjeun naon ya kumaha. Ya kumaha proyek ya. Nya urang mah teu mabok minuman ngan mabok pagawean. Seseuheun kumaha calana can diseseuh opieun jeung naon ayeuna. Duh jeung naon tuh henteu mabok minuman mabok ngamabok pagawean. Ya tinggalkeun tong kacacana. Ya, ngusup misalkan. Ketika turun ayat innamal khamru wal maisiru wal angsabu wal azlamu rizun, maka berhenti. Maka tugas kita jika ada tetangga yang mabok, tugasnya kasih tahu. Mungkin sama Pak RT, mau ikut kajian Pak RW, sieun ku Pak RW mah. Tong mabok wae atuh gitu. Nya ku Pak RW demikian. Wal mungkar dan kemungkaran, wal bagi dan permusuhan. Mohon maaf nih dengar katanya presiden yang berlalu masih ada yang bermusuhan. Presiden mah geus ngahiji koalisi. Dihanapna parasea kene. Komo ayeuna aya 3 presiden. Ingat jangan bertengkar, jangan bermusuhan karena beda harus bersatu. Ibu juga beda dengan suami, ibu mah perempuan, suami laki-laki bersatu. Berhasil bersatu mah. Coba Pak Kia. Ya, Indonesia gak akan maju kalau tidak jadi harus berpolitik sehat. Persib Pak, Persib bersatu mah 2-0 kemarin. Ya. Pindah penalti hiji deui ku pemain urut PSM Makassar. Saha, Pak? Apa? Kenapa berhasil bersatu? Yang satu penjaga gawang, yang satu B kabayang teu jadi penyerang kabeh. Nu ngajaga saha?
Termasuk Indonesia kan tong jadi presiden KB atau presiden KB nggak cukup 2 presiden serang wakil. Nah jadi menteri saha, amin apa? Ya, ya, amin meh aman. Wah lain kampanye ya, iya mah doanya, amin. Apa bapak jadi saya mah teresep mun sholat mau maca amin saya mah. Ya saya mau milih kasih tesepal orang main waladolin ganja temenang waladolin Prabowo dan mung kasih amin meureun awalnya jangan amin tetap jeung KPU awas tong nangkap nu keur saraolat engke Masjid Istiqlal kampanye amin kabeh ya Jumatan tarewah kabeh kampanye kan menang kampanye umat Islam bingung amin kabeh nya ingat jangan bermusuhan. Kafir pun kalau tidak memperingatkan jangan diperangi, betul ya? Kita punya tetangga non muslim ya, ada hak tetangga, betul ya? Itu ada hak tetangga satu itu diantaranya tetangga yang bukan muslim. Kalau sakit tengok dalam hak ketetanggaannya, kalau lapar diberi, kalau gak ada air ya diberi, itu hak ketetanggaan, bukan karena hak muslimnya. Tapi kalau ada kafir yang memerangi, baru ya jangan bermusuhan. Itu saja yang dapat disampaikan. Allahumma hasin khalqana wa khuluqana, Allahumma jannibna munkiratil akhlaq. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.